teman-teman, balik lagi di Ceritanya Podcast. Nah, di sini kita akan menemani waktu luang kalian dengan aku Nabila dan juga Alfi Hamdi. Kita akan bahas-bahas ya pada umumnya lah, itu kita akan ngomongin orang. Enggak ya? Gibah. Kita akan gibah, tapi gibah-gibah yang bermanfaat nih buat kalian semua. Nah, Bill, ngomong-ngomong di episode hari ini tuh kita ngomongin soal self love, Bill. Nah, self love, begitu lah pokoknya lah gitu. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mencintai diri sendiri. Gitu kan. Apa sih mencintai diri sendiri itu? Mencintai diri sendiri adalah kita tuh lebih menerima diri kita. Gitu. Anjay. Mencintai diri sendiri bener. Udah simpel aja, kayak nggak usah butuh apa yang macem-macem ya kan. Sekedar mencintai diri sendiri aja, nah itu udah termasuk self love. Nah, Bill, gue mau nanya nih, kenapa cewek itu lebih susah menyukai diri sendiri gitu? Jadi maksud kakak, kenapa cewek tuh susah self love? Diri sendiri gitu, self love gitu. Nah, ya pokoknya gitulah. Kenapa cewek lebih susah self love dibandingkan cowok? Dibanding cowok gitu maksudnya. Jadi gini, menurut aku cewek itu makhluk yang perasa, teman-teman. Makhluk yang penuh dengan emosional, yang lebih berpikir menggunakan hati mereka, ya kan? Anjay. Keren banget kan? Parah. Habis itu dan untuk manusia secara general, mereka tuh lebih mudah menerima perasaan atau energi negatif. Gitu. Gitu. Energi negatif kayak misal kayak ada ngelihat itu apa, hantu, setan, enggak. Gimana energi negatif itu seperti apa gitu? Energi negatif maksudnya tuh kayak dari kalimat-kalimat yang negatif gitu. Contoh kayak mereka diejek, lo gendutan ya? Kita langsung kayak, apa iya gue gendutan? Gitu teman-teman. Dan harusnya tuh kita tuh bisa mengartikan itu dari cara yang lain, kayak berarti lagi seneng, lagi banyak duit karena bisa makan mulu, ya nggak sih? Iya. Ya jadi, kan? Dibandingkan cowok yang lebih cuek. Iya sih, bener sih. Kalau gue sih bener ada sedikit cueknya, tapi kadang gue suka kayak ya menyenangkan diri sendiri lah, kayak jalan sendiri, terus nonton konser, nonton film, terus kayak ya nongkrong, terus ya kadang gue beli sabun cuci muka untuk tetap menjaga. Untuk menjaga. Karena kan tetap balik lagi kan kayak ya sayang aja nggak sih kita kerja tapi kita nggak melakukan self care gitu. Gitu. Tetap merawat diri. Tapi aku kadang suka aneh sih, Kak. Kenapa tuh? Cowok tuh pernah insecure nggak sih? Selalu. Ya. Gimana teman-teman? Tuh kan, teman-teman hayat. Kita selalu insecure. Jadi cowok itu insecure-nya ketika pasangan kita, cewek kita menemukan cowok yang lebih oke lah dari segi ekonomi dan pokoknya semuanya. Nah, itu cowok itu insecure soal itu sebenarnya, dari ekonomi dan segala macam. Nah, itu pokoknya deh tetap semangat buat cowok-cowok di luar sana gitu. Insecure-nya bukan karena fisik, tapi lebih ke finansial. Lebih ke finansial ketika dia pacaran gitu kan. Anjir, cewek gue jalan sama dia karena punya ini, karena punya ini. Gitu. Ego ya berarti. Egonya tinggi banget ya. Kayak gitu. Ego, ceweknya ego. Tolong. Apaan sih, garing banget, Kak? Ceweknya ego kan katanya tadi. Apaan sih? Katanya kan ego, berarti kan bukan ego dong. Egonya tinggi dong. Iya, ceweknya yang egonya tinggi, makanya dia jalan sama yang di sana gitu kan. Gitu nggak sih, Bil? Iya. Kayak gitu. Berarti Bila kayak gitu? Nggak. Oke, Bil. Udah munafik tapi iya. Terus nih udah nih ya kan, kalian ngerasa kayak aduh gue kalah secara finansial nih, aduh pusing banget gue gitu, gue kalah nih. Terus kakak sendiri gimana untuk mengatasi insecure kakak? Kalau cewek-cewek insecure kayak ya udah kita olahraga, kita perawatan ya kan, hahaha, terus
berusaha lebih baik secara sikap gitu. Bener-bener. Kalau cowok gimana? Kalau cowok ya dia belajar, belajar, anak sekolah dong, nggak maksudnya lebih menguasai skill-skill yang belum dipunya, kalau yang belum dia punya ya, misalnya istri 4. Istri 4. Seneng dong. Terus kayak misalnya pekerjaan dia belum dapat kerja, ya udah dia cari kerja, terus misalnya dia mempelajari hal-hal yang bikin dirinya tuh menjadi poin plus di mata ceweknya gitu. I see. Okay. Gitu aja sih, simpel aja sih cowok mah gitu. Kalau cewek gimana nih? Tadi kan udah gue jelasin, self care. Gitu kan? Doang. Iya, kita mah ngapain lagi, soalnya yang penting kita cantik ya nggak? Anjay, biar makin laku. Iya. Jualan ya. Oke, Bil. Itu jelek banget. Terus nih kan, self love itu kan hampir-hampir tipis ya sama narsis ya. Ah, emang iya? Nah, bener gak sih? Ya nggak tahu. Menurut kakak gimana? Hampir inilah tipis-tipis lah sama narsis dan apa namanya? Ya gimana? Sama-sama tipis nggak sih? Menurut aku enggak sih. Self love, menerima diri kita gitu kan, mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri. Karena narsis tuh mereka lebih kayak denial. Oh. Denial. Contoh siapa ya? Aduh, nggak boleh ya. Siapa tuh? Fadel. Siapa tuh? Siapa mantanmu? Oh, Fadel. Oh, siapa? Pacarnya Loli. Oh, pacarnya Loli lagi rame. Iya. Gue gak ngerti sama si Loli juga. Iya. Rame banget. TikTok gua rame Loli. Instagram gua lagi. Gue cuma bolak-balik TikTok sama Instagram tuh Loli. Iya. Menurut kakak Fadel cakep apa enggak? Enggak. Udah, sikap cerita enggak. Tapi dia ngedeketin banyak orang. Itu termasuk narsis, teman-teman. Beda dong. Emang itu termasuk narsis ya? Narsis anjing, orang cakep beka aku. Kesel. Kayak gitu lah. Kayak gitu kan. Tapi narsis itu lebih condong mirip sama egois. Oh gitu? Kenapa kayak gitu? Soalnya orang-orang yang narsis, mereka denial dan tidak susah nerima pendapat dari orang lain. Kalau self love kita masih menerima kritikan. Mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri gitu kan. Iya. Soalnya narsis itu tuh yang kayak haus pujian gitu loh. Haus validasi. Haus validasi. Iya. Tapi kan hidup ini butuh harus validasi. Tapi kalau haus validasi banget, kayak gitu. Sumpah. Emang? Iya kan? Tapi hidup ini emang tujuannya tuh harus ada validasi, kayak lu buat apapun itu kan harus butuh pengakuan, iya lu keren gitu kan. Iya lu keren. Itu sebagian dari self love. Tapi kalau lu terus-terusan mencari validasi gitu kan. Terus-terusan kayak tidak menerima kritikan yang tadi aku bilang Kak. Oh iya. Tidak menerima kritikan dan ingin terus dipuji, benar dan nggak ada, jadi kayak dia merasa selalu benar dan semua apa yang dia buat itu intinya dia doang yang paling benar nih gitu kan, yang lain enggak gitu kan. Setuju. Nah. Lu pernah punya temen yang kayak gitu nggak sih Kak? Banyak. Banyak. Masa mau gue spill nih? Jangan. Tapi lu punya kan teman-teman yang kayak gitu kan? Oh banyak banget sih, apalagi cewek. Nggak tahu sih ya cewek cowok, tapi banyak, apalagi orang-orang yang merasa bahwa mereka tuh cakep dan sangat memanfaatkan kecakapan mereka. Oh ini dari diri sendiri sepertinya, kayak ada sesuatu gitu. Enggak gitu. Gimana tuh contoh memanfaatkan kecantikan atau kegantengan mereka tuh gimana? Ngejilat atasan, ngejilat guru, dosen, semua banyak banget anjir. emang lagi banyak banget sana sini ya kan, bilang sana bilang sini gitu. Bener. Dan yang bikin gue kesel adalah cewek-cewek yang cakep ini ya, mereka itu tuh cewek enggak semua sih, tapi banyak enggak cewek juga banyak. Gitu. Mereka tuh lebih suka bergaul dengan yang mereka anggap cakep juga. Gitu. Jadi oke, gue ambil kesimpulannya berarti di tongkrongan cewek itu lebih mengutamakan fisik dong. Bener. Nah, kebanyakan begitu. Kebanyakan nggak semua, tapi kebanyakan gitu. Jadi kayak kalau lu nggak cantik nggak ditemenin. Gini. Gimana tuh? Lu pernah SMA kan?
SMA, SMK lah. SMK lah gue, STM banget gitu kan. Nah, cewek-ceweknya pasti ada geng dong. Ada geng yang hits buat anak-anak hits gitu. Oh mungkin kalau ya karena gue STM ya, SMK yang anak notabene anak laki semua, jadi gue nggak tahu gitu. Mungkin tapi seberang gue tuh anak SMA gitu. Tapi ngelihat kok kayak dia pulang-pulang gerombolan dan dia cantik-cantik banget, kayak yang ketika dia punya teman yang kayak kurang dari fashion dan segala macam, itu nggak ada teman. Iya kan. Jadi gitu. Gitu. Gue dulu di SMA gue ada sorry, maksudnya yang tahu SMA gue diem aja. SMA, SMP gitu. SMP, jangankan SMP, SD juga begitu waktu gue SD. Parah juga dong. Jadi mereka tuh memandang fisik, kalau cewek bener-bener memandang fisik banget. Kayak gue cuma mau temenan sama yang cakep gitu. Terus yang jelek dikit atau yang ada anak yang kurang gitu kan ya. Kayak diem banget, enggak mau ditemenin. Parah sih, buat cewek-cewek luar sana janganlah. Kita temen tuh jangan, boleh memilih tapi lihat dulu nih, kalau misalnya dia nggak cantik tapi dia punya satu prestasi atau linknya tuh jaringannya kuat gitu, kenapa nggak lu bangun jaringannya aja gitu, jangan ngelihat dari fisiknya. Banyak orang-orang di luar sana jelek tapi dia mempunyai jaringan dan prestasinya yang bagus. Kenapa ngomongnya jelek sih? Ya kan gue sih langsung aja nggak sih, ya apalagi kalau nggak cantik jelek gitu kan. Dosa banget ya, lo maafin Kalpi. Tapi kalau di cowok sih simpel aja, Bil. Di cowok tuh nggak pernah ngeribetin masalah fisik. Jadi tuh semuanya nyampur, mau jelek, mau ganteng, pokoknya tuh semuanya tuh ada gitu. Bahkan yang jelek tuh kita temenin untuk jadi bahan ledekan di tongkrongan. Ya sudah, emang bener gitu. Jadi bancengan dan akhirnya tuh lucu. Jadi kita tuh menertawakan kejelekan kita masing-masing gitu kan. Jadi kalau laki-laki tuh saling ceng-cengan kalau gitu. Bener ya, Jel? Kayak gitu. Oh gitu. Kalau cewek itu kita lomba untuk saling muji, untuk selalu dapat pujian dari teman-teman. Berarti tongkrongannya kebanyakan yang fake dong. Pertemanannya berarti fake semua gitu. Kalau di cowok sih dia nggak suka sama itu orang, tetap dia bilang gue nggak suka gitu kan, dan segala macam. Dan berarti kalau cewek begitu, banyak ketutup pura-puraan ya. Iya, banyak. Itu tadi aku bilang narsis. Mereka berlomba-lomba untuk selalu mendapatkan validasi. Gitu ya. Gue pegel banget mereka coba. Terus ini lagi nih. Kita kan tadi udah ngobrol banyak ya. Kayaknya lu si paling ngerti self love nih. Kayak gue mau nanya nih kan. Nggak boleh. Tips. Boleh. Tips. Apa tuh? Gue mau nanya tips self love bukan menurut kalian. Menurut gue. Menurut Bila dulu, baru ntar menurut ini semuanya yang ada di #tips self love ala Nabila. Anjay. ulang coba apa? Tips self love ala Nabila. Apa? Pertama, yuk. Kita tuh harus menerima kritikan. Terus mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Ketiga, harus banyak duit, soalnya skincare mahal. Setuju nggak? Setuju kan? Bener loh. Bener loh. Udah sih aja. Gue gergetan. Jadi gitu ya tipsnya. Kalau gue sih nggak ada tipsnya. Gue kecewa sih. Gue nggak pernah mau ngasih tips. Kalau gue juga soalnya tipe yang apa ya, yang nggak terlalu simpel-simpel aja, dia nggak ada tips, udah jalanin aja gitu. Jangan ya teman-teman. Kayak gitu. Pokoknya kita tuh nggak boleh stuck di kata-kata gue mah orangnya emang begini. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak, gue mah orangnya begini. Ya, gue mah benci banget orang-orang begitu. Jadi kayak harus tetap ada. Harus ada peningkatan tiap tahunnya, tiap bulannya, tiap harinya, tiap minggunya. Siap. Kalau bisa dibikin grafik gitu ya, pemantauan gitu kayak. Benar. Bikin spreadsheet. Benar. Kalau kalian mau sih boleh. Kayak misalnya hari ini gue minggu ini gue udah ngelakuin ini, minggu ini gue kayak gitu. Tapi ada loh tuh tulis. Ada. Tapi nggak semua orang kayaknya yang ngelakuin itu, kayak mungkin. Tapi biasanya tuh orang-orang tuh akan jadi jauh lebih baik kalau mereka tuh pernah dirundung sih Kak.
Dirundung. Kan Oh. ada anak geng-gengan ya kan yang narsis ngecengin. Tapi waktu udah beranjak dewasa, mereka akan jadi jauh lebih cantik, jauh lebih hebat karena mereka terbuka dan mau lebih baik gitu. Dirundung ya? Karena dirundung. Rundungan. Kerudung. Jelek banget. Jokes sama bapak ya? Iya. Gue kebanyakan nongkrong sama bapak. So. Emang udah om-om. Nah, terus nggak gitu juga sih sebenarnya. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke sesi CTB, curhatan teman bercerita. Penasaran kan? Jangan skip video ini, terus lu masih perlu. Bye. Halo teman-teman, welcome back to CTB. Curhatan teman bercerita di tepok badan gua. Capek gue dari tadi. Mulai ngobrolin 5 kali. Oke, Bil. Kita banyak banget nih yang ngantri ya kan? Ngantri kayak antrian BPJS. Ngantri sembako. Oke, langsung deh pertanyaan pertama. Kenapa wanita lebih susah mencintai diri sendiri dibandingkan laki-laki? Goks. Kenapa? Nah, di sini teman-teman online kita sudah menjawab di pertanyaan dari Instagram Mendres Production. Nah, jawabannya ini soalnya cewek juga nggak ngerti diri mereka sendiri, Mas. Oh, soalnya cewek juga nggak ngerti diri mereka sendiri. Siklusnya ribet, moodnya ribet dah pokoknya. Ininya ribet dah, gitu. Siapa sih respon gitu? Kayak semuanya ribet, emang bener, Bil. Emang ribet, jujur nih emang ribet banget gitu. Emang kalian pernah ngertiin kalau cewek mau makan tuh mereka maunya apa? Enggak kan? Gak ada yang tahu. Bener, kayak ditanya tuh terserah. Giliran kalau nggak kita turutin tuh, kan aku maunya yang itu tadi, gitu. Soalnya kan cewek ngikutin dompet pacar. Udah ribet intinya. Sip, lanjut kedua ada apa tuh? Yang kedua ada apa insecure yang paling lebih besar? Apa insecure yang paling besar? Gila yang komen rame banget. Kita pilih 3 terbesar. Maksudnya 3 terhits. Piala gubernur 3 terbesar. Oke. Yang pertama itu ada ekonomi. Yang pertama jawabannya ada yang bilang ekonomi enggak. Oh enggak, mereka ini paling banyak ada yang jawab ekonomi. Ekonomi dan ada lagi. Kenapa enggak? Oke, berarti ekonomi aja. Enggak, ini ada satu lagi. Apa tuh? Bacain. Nih, katanya sih, aduh nggak ngerti ini bahasa Inggris gitu dia. Iyalah. Coba ngomong. Nih katanya, to be honest, anjay. Me as a girlfriend, anjay, selain IQ, warna kulit. Soalnya putih itu sudah pasti cantik, and I'm not. Oh my god, ini orangnya insecurean banget ya sih. Sedih banget gue. Nggak boleh gitu. Iya. Oke, berarti kita langsung aja tanggepin ekonomi. Emang kalau ekonomi itu hampir ini rata-rata cowok. Ini yang bilang ini cowok yang ekonomi. Benar, kita tuh insecure terbesar itu soal ekonomi, teman-teman. Jadi kita tuh selalu galau lah ya. Galau ya kalau masalah ekonomi gitu ya kan, kayak apalagi sih yang tadi udah gue kasih tahu di segmen di depan tuh. Nah itu pokoknya ya udah paling berat lah ekonomi gitu. Soalnya mau jajan juga pakai duit, teman-teman. Gitu. Mau ngapelin pacar beli bensin pakai duit. Kayak gitu kan. Ya walaupun si cewek cuman ajak muter-muter, tapi kan kita seenggaknya harus nyimpen 10.000 buat di Cilor gitu kan. 2.000 buat dibayar parkir. Iya. Parkir gue bayar gitu. Aduh, kesel. Kambing ya, Nah, yang ke berapa nih selanjutnya itu ada gimana cara kalian self love dan menghadapi insecure. Gimana tuh? Spill Kak Bila. Spill. Oke, yang pertama ini mah nonton film bioskop ngopi di atas balkon rumah. Anjay. Kayak gue kenal. Iya. Kursi Indomaret. Kayaknya ini deh, kalau mau kursi Indomaret harus di sisi selatan lu biar ditemenin. Curhat. Iya. Ya. Curhat di depan Indomaret. Markir. Jadi tukang parkir. Nah, terus ada yang jawab juga ngegame dan melamun di genteng rumah hobi. Kayaknya ini perusahaannya apa gimana? Apa gentengnya rumah hobi gitu. Tapi keren juga Pak Cicak ya bisa naik ke atas genteng. Itu makanya kan.
Terus yang satu lagi pasang yang pasangan. Baca yang bener apa Kak? Pasangan yang suportif dan lagu yang bikin kita berasa jadi MC. Gila. MC apa MC? MC. MC tuh main karakter gitu. Iya. Ini agak ngawur CTB kali ini nih agak ngawur teman-teman. Apa jangan-jangan bau-bau ada Apa tuh? segmen baru dari Jangan dibocorin dulu. Oh, jangan dibocorin. Nah, terus apalagi nih Bil? Oke, Kayaknya banyak pertanyaan banget ya. ketiga udah. Apa kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Boleh, sikat. Yang keempat ada self love sama narsis dan egois itu kan beda tipis. Gimana cara bedainnya dan takarannya? Oh gitu. Gimana cara bedainya dan takarannya? Tadi kita udah sempet bahas tuh ya kan di awal. Bacain Kak. Mana nih? Yang ini nih. Belum muncul. Yang ini. Oh, yang itu ya. Oke, sip. Tapi pertanyaannya emang agak ngeborong sih ya. Kayak bingung gitu kan, kayak saking banyaknya. Apa ya? Satu-satu egois ya, maksudnya egois ya itu tidak mengalahkan hal apapun dan gue nggak ngerti dari ya orang yang nanya ini nggak ngerti gue dia ngomong apa nih. Nggak ngerti dia ngomong apa, yaudah gue yang bacain. Sama bisa baca. Nih, ada yang respon gini, satu-satu dong, itu semua kan beda dengan emot tangisnya. Gitu. Egois ya orang yang tidak ingin mengalah akan hal apapun dan selalu ingin dipatuhi. Nah, itu menurut dia egois kayak gitu. Terus, narsis orang yang selalu memuji diri mereka sendiri tanpa menghiraukan kritik dan saran orang lain. Terus, kalau self love, orang yang menjaga dan mencintai diri mereka sesuai takarannya. Anjay. Kelas, bro, kelas. Ya, self love, narsis dan egois itu Berbeda, gitu. Terus, banyak yang respon juga, yang lainnya tuh katanya sama sih. Iya, hampir-hampir sama lah semuanya. Ini kayaknya dia ujiannya nyontek deh, kayak sama semua. Iya, yang lainnya nyontek ya. Iya, semuanya sama. Nah. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan terakhir. Biasa kalau terakhir ini pasti dia harus keren. Bukan harus keren sih, harus wah intinya lah. Kalian pernah ngerasain gak sih kalau pertemanan cewek itu lebih mandang fisik daripada cowok? Kalau cowok itu pertemanannya lebih simpel. Apakah itu yang bikin cewek jadi makin susah untuk self love? Oh gitu. Coba Bil, ada nih yang jawab nih Bil. Jawabannya bagus nih. Yes, dan itu semua dari si orang tersebut ngomong gini nih. Yes, dan itu semua pengaruh dari laki-laki. Maksudnya gue nggak ngerti nih. Tapi tadi gue baca dulu. Laki-laki adalah makhluk visual dan perempuan adalah makhluk yang perasa satu dipuji, semua ingin dipuji. Jadi dari pujian itu mereka mengelompokkan diri dan lebih merasa setara dengan orang yang dianggap cantik juga oleh orang lain. Maksudnya gimana tuh? Lu bisa ngambil kesimpulan dari orang ini nih? Bentar gue mikir. Gitu. Jadi maksud mereka ya udah mereka ingin kayak analoginya kayak kalau kalian berteman dengan tukang parfum kalian akan kecipratan wanginya gitu mungkin ya. Gitu. Jadi mereka ingin berteman dengan orang-orang yang cantik dan biar mereka tuh ikut dapat pujian kalau dia tuh cantik juga. Nah, oke, kita langsung aja ke lu punya nih kan dari tadi kita ngomongin self love dan kita udah bacain CTB segala macem. Gue minta closing statement dari lu buat teman-teman semua yang ada di YouTube sana di luar sana yang nonton kita. Closing statement lu apa nih tentang episode hari ini? Closing statement aku, self love adalah tadi kan mencintai diri sendiri gitu kan dan ingin terus berkembang untuk diri sendiri. Setuju, keren banget. Jadi tetap cintai diri kalian apapun keadaannya, jangan anggap rendah, anggap enteng kalian dan orang lain, teruslah berkembang dan be yourself. Itu oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue sama Bila pamit. See you. Jangan lupa, kita selalu lupa Bil, itu diingetin sama tim produksi. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share kemanapun
kemana sih? Udah pokoknya share aja kemana deh pokoknya. Pokoknya terserah lu Iya, mau share ke kemana aja. keluarga, ke teman, HTS, Pokoknya. TTM, apapun itulah hubungan kalian. Oke, deh gue sama Bila pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.